Episode 82. Perkara kejutan. Nita dan yang lainnya langsung bungkam ketika mendengar ucapan Nathan yang terkesan tajam dan dingin. "Maaf sayang, aku gak bermaksud," ucap Nita merasa sedikit takut melihat suaminya yang menatapnya dengan datar. "Apa aku sudah sangat keterlaluan?" batin Rara. Aris melihat situasi sudah tidak kondusif. Akhirnya memutuskan untuk mengajak Rara dan kedua orang tua Aris keluar kamar. "Om, Tante, sepertinya Nathan dan Nita sedang butuh waktu berdua," ucap Aris memberi pengertian pada kedua orang tua sahabatnya itu. Sebenarnya mereka tidak tahu surprise yang dibuat Nita untuk Nathan. Nita memberitahu Rara, Aris, dan kedua mertuanya untuk memberi kejutan dengan Nathan di rumah sakit. Nita beranjak dan duduk di samping suaminya, menarik lengan sang suami untuk ia genggam. Nathan masih tidak ingin menatap sang istri, terlampau kesal dengan kejutan yang sama sekali tidak lucu itu. Apakah Nita tidak tahu kalau tadi dia benar-benar panik setengah mati? Dia sampai ngebut di jalan hanya untuk segera tahu keadaan sang istri. "Sayang, jangan marah dong." Nathan hanya diam, tidak menjawab. "Kamu jelek kalau lagi marah seperti ini." Nita menarik kedua pipi Nathan. Melihat suaminya yang sejak tadi cemberut benar-benar membuat Nita merasa sangat gelisah. "Suamiku masih ngambek ya? Jangan marah dong sayang." Nathan masih diam tanpa menatap ke arah istrinya. Bibirnya mengerucut membuat Nita sesekali mencium gemas bibir itu. "Maafin aku. Sumpah aku benar-benar gak bermaksud membuatmu gelisah seperti ini," ucap Nita kali ini dengan perasaan yang merasa sedih karena suaminya marah padanya. "Kamu sudah sangat keterlaluan, Ta. Seharusnya kamu gak bikin aku panik dengan cara berbohong seperti ini. Kamu yang bisa bikin semua." Nathan meremas rambutnya frustasi. Dia senang kalau Nita akhirnya tidak terjadi apa-apa. Tapi ternyata Nita berbohong padanya, membuat Nathan benar-benar ingin marah. Nathan merasa bahwa Nita sangat keterlaluan. Apa istrinya itu tidak tahu bagaimana perasaannya? Pria itu benar-benar sangat kesal karena ide istrinya yang begitu konyol. Menurutnya ini bukan suatu hal yang lucu. Nita sampai membawa kesehatannya untuk memberi kejutan kepada Nathan. Tentu saja saat itu dia sangat terkejut, bahkan panik bukan main. Nita tahu tidak seharusnya dia membuat kejutan dengan cara seperti ini. Lagi-lagi Nita hanya bisa menundukkan wajahnya. Nathan sebenarnya kasihan melihat istrinya yang seperti ini. Apakah dia berbicara sedikit kasar sehingga membuat istrinya langsung terlihat sangat sedih? Baru kali ini Nathan merasa marah pada istrinya karena tindakannya yang sangat di luar nalar. Apalagi sampai membawa nama ruang ICU. Tentu saja hal itu sangat disayangkan oleh Nathan. "Kenapa kamu sampai harus bohong masuk ICU segala? Tadi memang aku sempat dibawa ke ruang ICU. Pas jam 3 dini hari, aku terpeleset di kamar mandi ruang jaga. Saat itu hanya ada beberapa perawat yang berjaga dan satu dokter yang langsung membawaku ke ruang ICU. Mereka semua tahu kondisiku yang sedang hamil muda. Jadi, kenapa kamu gak bilang dari tadi sayang? Aku sangat khawatir." Nathan membawa Nita ke dalam pelukannya. "Katanya udah ditelepon sama salah satu perawat pakai ponselku. Ya aku kan kesakitan, mana bisa hubungi kamu," jawab Nita. Nathan merasa sangat bersalah ketika tadi sempat mengira istrinya itu sedang bercanda dan membohonginya karena ingin memberi kejutan ulang tahun Nathan. "Ya udah, ada telepon dari seseorang perawat, tapi udah jam 4 subuh. Mungkin aku baru dengar deringnya pas jam 4. Padahal kamu pingsan jam 3. Berarti aku udah melewati waktu 1 jam tanpa berada di sampingmu. Maafkan aku sayang." Nathan menciumi seluruh wajah Nita dan berakhir pada bibir sang istri yang memang terlihat pucat. Ini kenapa banyak bunga di sini?" Nita tertawa kecil ketika suaminya menyadari ada beberapa macam bunga di ranjang pasien tersebut. "Mau kasih kejutan buat kamu. Katanya kamu pengen bunga yang beraneka macam. Aku jadi bingung mau beliin bunga yang mana. Jadi kamu tinggal pilih," jawab Nita. Nathan benar-benar gemas terhadap sang istri. Dicubitnya pelan hidung mancung Nita dan membuat si empunya mengerang sebal.
Tapi Dedek nggak apa-apa kan? Nita mengangguk mantap. Alhamdulillah, Dedek kuat. Nggak apa-apa kok, jawab Nita. Anak ayah pasti kuat. Nathan mencium perut Nita dan mengelusnya perlahan. Kalian udah baikan? Kalau gitu, ayo kita ke rumah. Di rumah udah ada beberapa macam hidangan untuk syukuran ulang tahun Nathan dan juga syukuran atas kehamilan pertama Nita, calon anak pertama kita, ujar mama mertua Nita. Acara syukuran di rumah kedua orang tua Nathan berlangsung hikmat dan hangat. Sangat terasa kekeluargaannya, seperti acara itu sudah disiapkan jauh-jauh hari tanpa diketahui oleh Nathan. Selamat ya Nita untuk kehamilannya dan selamat ulang tahun untuk calon ayah. Wah, udah mau jadi ayah. Kapan acara resepsi pernikahannya? Nathan, selamat ulang tahun. Nikah gak undang-undang, tahu-tahu udah mau jadi calon bapak aja. Semoga kehamilannya sehat terus dan gak ada kendala apapun sampai lahiran, dan selamat hari berajal ya Nathan. Makin berseri semenjak rujuk sama Nita. Dan masih banyak lagi ucapan-ucapan selamat untuk keduanya. Acaranya benar-benar hanya dihadiri keluarga besar dari Nathan karena acaranya yang dadakan. Maka kakek Abimanyu hanya di video call saja. Banyak yang mendoakan rujuknya Nathan dan juga Nita. Acaranya juga diisi oleh sedikit tausiah pengajian. Apalagi ada salah satu keluarga Nathan yang menjadi ustadz dan mengisi acara syukuran tersebut. Tidak ada potong kue ataupun musik happy birthday, hanya ada sambutan dari Nathan dan juga Nita yang mengucapkan banyak terima kasih atas doa dari semuanya. Setelah acaranya selesai dan sanak saudara sudah meninggalkan rumah, akhirnya Nathan dan Nita bisa beristirahat. Cepat bawa istrimu ke kamar, sepertinya Nita sudah sangat kelelahan, ujar Sarah. Iya mah, ayo sayang, kita istirahat di atas. Nathan memapah Nita sambil merangkul bahunya. Nathan melihat istrinya yang sudah menahan kantuk sejak tadi. Maklum, 2 malam ini istrinya itu harus jaga. Nita selalu memenuhi tugasnya meskipun dia bisa mengambil jadwal full sehari tanpa harus jaga dan masuk malam. Tapi tentu saja Nita tidak mau karena dia sudah merasa nyaman dalam pekerjaannya. Meskipun dia sedang hamil muda sekalipun, tapi sepertinya setelah Nathan tahu kalau Nita sempat terpeleset di kamar mandi pada saat jaga, sebaiknya jangan harap Nathan akan memberikan izin untuk jaga malam setelah ini. Nathan tahu istrinya itu pasti terlalu kelelahan, apalagi dengan keadaan yang hamil muda. Pasti pria itu mulai berpikir bahwa mungkin sudah saatnya istrinya itu untuk berhenti bekerja. Sayang, istirahatlah. Kamu terlihat sangat kelelahan, ujar Nathan membaringkan Nita di atas ranjang setelah selesai membersihkan diri. Iya, aku ngantuk sekali. Nanti bangunin aku jam 4 ya. Nathan melihat jam tangannya, masih jam 1 siang. Baiklah, aku akan menidurkanmu dulu sambil mengecek email yang masuk hari ini. Jawab Nathan duduk di samping sang istri sambil membuka tab yang memang selalu dia bawa. Nita memejamkan matanya dan tidak lama akhirnya dia pun sudah masuk ke dalam alam mimpinya. Tangan Nathan masih setia memberikan sentuhan lembut pada rambut sang istri. Di sisi lain, Aris baru saja mengantarkan Rara ke butik setelah pulang dari acara syukuran ulang tahun Nathan. Dia langsung bergegas menuju ke sebuah tempat di mana seseorang telah menunggunya. Brak! Aris membuka paksa ruangan itu untuk menemui seseorang yang berada di dalam. Brengsek! Buk buk buk. Aris menghajar pria yang sejak beberapa hari yang lalu selalu mengganggu Rara. Yap, pria itu adalah Andra, mantan adik ipar Rara. Dasar benalu, sekali lagi lo deketin calon istri gue dan mengusik kehidupannya, apalagi sampai lo berusaha masuk dan merusak hubungan kita. Gue gak segan-segan masukin lo ke penjara dengan tuduhan penipuan dan mengganggu kenyamanan orang lain, seru Aris menunjuk wajah Andra. Cih, apa maksud lo? Jangan asal nuduh orang sembarangan, sentak Andra ikut tidak terima. Lo kira gue gak tahu apa yang lo rencanain untuk Rara? Lo tuh masih bocil yang terlalu banyak maunya. Aris melemparkan foto-foto yang diambil oleh orang suruhannya untuk menyelidiki Andra.
Pria muda itu melotot tidak percaya melihat foto-foto yang ada di mejanya saat ini. Foto dirinya sedang berkencan dengan seorang wanita. Ada foto mereka sedang berpelukan dan berciuman. Dan di dalam plastik ini ada rekaman pembicaraan lo dengan dia. Aris mengeluarkan seringai tajam saat memutar rekaman suara di ponselnya. Suara Andra dan wanita yang berada di dalam foto-foto itu. Kamu harus buat mereka berpisah. Berpura-puralah terus. Aku yakin pasti Rara lama-lama akan mempercayaimu. Dan kalau kamu bisa menikah dengan Rara, pasti harta kekayaannya akan jatuh ke dalam tanganmu. Iya sayang, tenang aja. Aku akan membuat Rara membenci Aris dan kamu bisa mulai mendekati mantan tunanganmu lagi. Wajah Andra langsung pucat pasi ketika rekaman itu diputar. Dia tidak menyangka rencana yang sudah ia susun matang bisa ketahuan juga. Jauhi Rara atau aku akan membawa rekaman ini ke kantor polisi. Aku masih memiliki banyak bukti tentang dirimu dan juga wanita jalang itu. Bersambung.